Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, setelah sebelumnya kita mereview dari pusaka-pusaka yang sudah selesai dibuatkan warangka baru. Nah ini kalau untuk di episode kita kali ini adalah sebagai sebuah solusi lain bagi Anda yang menginginkan sebuah pusakanya itu dia terlihat warangkanya bagus dan juga bersih, tetapi tidak tidak mengganti atau tidak membikinkan warangka baru. Ini adalah salah satu solusinya, yaitu di servis warangkanya sobat. Nah ini kemarin saya mengirim ke tukang saya untuk di servis warangkanya. Ini kalau Anda melihat ini ada 5 buah pusaka. Ini nanti tak tunjukkan kepada Anda, karena beberapa di antaranya ini pun juga sudah ada yang warangi sobat. Jadi sudah diwarangi dan juga sudah di servis warangkanya. Kita lihat untuk di pusaka yang pertama dulu. Nah ini adalah pusaka. Kalau untuk yang ini bukan pusaka milik saya, ini adalah pusaka milik saudara saya. Kemarin tuh beliau ini menitipkan untuk diwarangi dan juga di servis untuk diwarangkanya. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau Anda melihat sobat, untuk di motifnya, ini motifnya bagus loh ya untuk diwarangkanya. Nah ini seperti ini. Kalau untuk di kayunya saya kurang paham. Ini kira-kira masuk di kayu apa ya? Apakah kayu timuhu atau apa ini? Dan untuk di ini pendoknya ini kemarin diganti menjadi pendok bunton. Nah, pendok bunton kemalu merah seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini siapa tahu nih di antara sobat ada yang naksir dengan pusakanya. Nah untuk di pusakanya sendiri ini adalah dapurnya dapur jalak nguri sobat. Nah, untuk di pamornya adalah pamor wengkon. Nah ini pusakanya ini gagah merbawani, karena untuk di tantengannya pun juga mantep, dan juga untuk di pusakanya ini dia tergolong pusaka yang besar, nah dan masih tebal. Coba kita lihat untuk di pucukannya. Nah pucukannya seperti ini sobat. Nah ini keren ini pusakanya. Odo-odonya pun juga sangat jelas terlihat. Nah seperti ini. Ini adalah dapurnya dapur jalak nguri. Pamor di bilahnya ini adalah pamor wengkon, sedang untuk di pamor gonjonya ini adalah pamor kendit mimang sobat. Nah bahkan di bagian wuwungan gonjonya pun juga ada pamornya. Nah, pamor melintang seperti ini. Nah ini adalah pusakanya saudara saya. Tapi jika di antara sobat ada yang berminat dengan pusakanya, nanti bisa menghubungi di nomor WA saya sobat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua. Kalau untuk yang ini adalah pusaka saya sendiri. Kalau untuk di kayunya saya kurang tahu ini kira-kira masuk di kayu apa ini ya. Yang pasti ini kayaknya kayunya bagus loh ini sobat, karena kayunya ini berat. Nah motifnya seperti ini. Dia memakai pendok selorok, bahannya estimasi tembaga ini. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini pusakanya pun juga tadi tak lihat untuk di ini pesinya gede banget untuk di pusaka ini sobat. Nah ini kalau menurut Anda kira-kira masuknya di pamor apa ini ya? Ini kalau kita melihat gitu seperti kayak Tejoki Nurung, tetapi juga seperti kayak Ujung Gunung atau Pandito Bolo Pandito itu seperti itu. Jadi seperti kayak Tejoki Nurung itu karena dia ini ada pamor. Nah di pamor di tengah ini putih, tapi di bagian pinggirnya ini dia hitam. Nah seperti ini. Ini seperti kayak Tejoki Nurung. Kalau nggak salah kemarin menurut dari pemiliknya bilangnya apa kemarin ya, Ujung Gunung atau apa gitu loh. Karena kalau kita melihat di sini sobat, ini memang untuk di pamornya ini dia ada pamor kecil-kecil seperti ini. Nah ini. Jadi di samping ada pamor yang hitam ini. Nah yang hitam ini. Nah ini dia pun juga ada pamor yang kecil-kecil putih seperti ini, dan juga membentuk sudut, beberapa sudut. Nah ini seperti ini. Nah itulah kenapa kalau menurut Anda kira-kira ini masuknya di pamor apa? Apakah pamor Tejoki Nurung, ataukah pamor Ujung Gunung, atau Pandito Bolo Pandito? Kalau menurut Anda seperti apa ini sobat? Karena ini pun juga termasuk pusaka unik. Nah untuk di pamornya ini loh dia seratnya itu dia kecil-kecil banyak banget seperti ini. Dan ada juga pamor hitam.
Yang hitam ini pun juga sangat terlihat jelas gitu loh. Nah, ini yang bikin saya bingung juga. Ini kira-kira masuknya di pamor apa? Kalau dibuat mudah gitu saja ya, seperti kayak pamor Teh Joki Nurung ini sobat. Nah, tetapi terdiri dari beberapa serat pamor. Luar biasa banget ini. Pusakanya masih tergolong utuh dan juga tergolong masih tebal, dan bahkan untuk di pesinya sobat, pesinya itu dia gede banget. Jadi apa ya, gilik gede banget gitu loh untuk di pesinya ini. Nah, untuk di gonjonya ini pamornya kira-kira ini pamor apa ini ya? Kayak pamor Mas Kumambang ini sobat ya. Atau pamor Kendit Mimang untuk di bagian sini. Monggo mungkin di antara sobat ada yang punya pendapat, Mas, menurut saya ini adalah pamornya Teh Joki Nurung, atau mungkin ada yang Mas ini menurut saya pamornya adalah pamor Pandito Bolo Pandito. Monggo saya ajak Anda untuk berdiskusi, karena saya pun di sini juga masih tahap belajar, jadi kita belajar bersama-sama sobat. Oke, kita lanjut untuk di pusaka berikutnya atau pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini untuk di warangkanya ini kira-kira ini warangka kayu apa ya? Nah, untuk di pendoknya ini adalah pendok selorok kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya nih sobat. Ini juga sudah diwarangi, jadi sudah diwarangi. Nah, untuk di pamornya sendiri seperti kayak pamor adek singkir. Di ini berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini adalah dapurnya dapur Carang Suko. Jadi Carang Suko pamornya adalah pamor adek singkir ini sobat. Ini saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya pun juga memiliki atau mendapatkan pusaka seperti ini, jadi Carang Suko. Nah, pamornya pun juga seperti ini sobat. Kalau nggak salah ada 3 kemarin tuh. Yang satu lagi kemana ya kemarin ya, saya lupa ya. Nah, ini pusakanya pun juga masih tergolong utuh dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali yang menanyakan, Mas, punya nggak keris dengan pamor singkir? Nah, itu seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Ini adalah pusaka yang keempat sobat. Nah, pusaka yang keempat ini dia warangkanya keren. Jadi ini seingat saya adalah warangka gawannya. Nah, setelah diservis jadinya seperti ini. Jadi memang waktu itu saya memutuskan untuk menserviskan saja, jadi tidak saya ganti untuk di warangkanya. Karena tak lihat sobat untuk di motifnya. Ini motifnya bagus ini. Nah, motif dari warangkanya ini bagus. Nanti tinggal untuk mewarangi saja untuk di pusakanya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini kapan hari tak dapatkan dari temen Tuban kalau nggak salah. Pusakanya bagus ini. Kalau menurut saya ini pusakanya bagus. Jadi ini nanti setelah diwarangi saya sangat yakin sekali kalau pamornya ngebior. Nah, ada pamor yang unik di bagian sor-sorannya ini. Kalau Anda melihat sobat, ini ada semacam pamor kayak bulat gitu. Dan di bagian tengah-tengah bulatannya ini dia ada pamor juga berbentuk bulat seperti ini. Jadi dia mengelilingi bulatan yang mengelilingi sebuah bulatan. Nah, seperti ini. Di baliknya pun juga sama. Nah, ini pun juga sama, tetapi di sini agak tidak beraturan. Jadi ini ada bulat seperti ini. Nah, di tengahnya pun juga ada bulatannya kayak gini. Nah, ini mungkin juga bisa dikatakan rezeki saya waktu itu, karena gini, teman saya itu punya pusaka ini. Oh, pas waktu itu sobat, saya juga gini, mudah-mudahan pusaka itu jadi milik saya. Saya menunggu untuk dana masuk dulu, dan alhamdulillah akhirnya ada dana masuk. Akhirnya terus saya berhasil untuk memboyong pusakanya sobat. Ini kalau nggak salah kemarin menurut keterangan orangnya pamornya pamor apa kemarin ini ya. Ini kalau menurut saya loh ya, sekilas seperti kayak pamor melati, mungkin melati tumpuk atau melati sinebar mungkin ya. Tapi untuk di bagian sor-sorannya ini saya kurang tahu kira-kira ini masuk di pamor apa, bulatan kayak gini nih sobat. Yang pasti untuk di pusakanya sendiri ini insya Allah adalah pusaka yang istimewa. Pusaka ini masih sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Ini nanti biar tak warangkan dulu. Tadi pusakanya istimewa dan pamornya pun juga ini istimewa. Apalagi untuk di warangkanya pun juga menurut saya sobat, ini pun juga warangkanya istimewa. Dan ini tidak saya ganti, cuma saya serviskan saja. Nah untuk yang terakhir ini cuma warangka saja sobat.
Nah, ini warangka saja. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya banyak yang menanyakan, Mas, kalau untuk di warangka-warangkanya yang sudah tidak terpakai apakah dijual gitu? Ya, memang dijual. Tetapi masih apa ya? Saya masih belum sempat untuk mereview satu persatu gitu loh untuk di warangkanya. Saya masih belum sempat. Nah, ini mungkin di antara sobat ada yang suka dengan warangka seperti ini. Ini mungkin untuk di kayunya adalah kayu timuhu ini, sobat. Dan untuk di modelnya ini kira-kira model mana nih? Gayaman Jawa Timuran mungkin ya ini. Warangka gaya Jawa Timuran mungkin seperti ini, sobat. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan warangka seperti ini atau juga berminat dengan beberapa pusaka yang saya review di episode kita kali ini, monggo silakan Anda langsung menghubungi di nomor WA saya. Mungkin untuk di video ini cukup sekian sobat. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.